Geger, drama konflik yang melibatkan Farhad Abbas, Novi, dan Denny Sumargo semakin dalam dan penuh dengan fakta baru yang memanaskan suasana. Dari mediasi yang diharapkan menjadi titik damai hingga sindiran tajam yang menambah bara konflik, kisru ini tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Pasalnya, Farhad Abbas dengan lantang mengaku bersyukur tidak hadir dalam acara mediasi kemarin. Tidak berhenti sampai di situ, Farhad juga membeberkan bahwa sisa dana tersebut berpotensi menjadi dana ibadi karena trauma yang dialami Agus. Lantas, apakah maksud Farhad membuka hal tersebut? Bagaimana pula tentang penggalangan dana yang kini melebar menjadi perseteruan harga diri, trauma, dan juga sindiran pedas? Bagaimana tanggapan dari pihak Novi dan Denny Sumargo atas pernyataan tajam Farhad Abbas? Apakah kisru ini pun akan menemui titik terang atau justru semakin larut dalam polemik yang begitu melelahkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru panjang antara Denny Sumargo, Farhad Abbas, dan Novi akhirnya memasuki babak yang baru dalam mediasi yang digelar kemarin. Digelar dalam sebuah forum yang mempertemukan perwakilan Farhad Abbas, Novi bersama kuasa hukumnya, dan juga Denny Sumargo. Tensi tinggi pun tetap terasa, terutama saat Densu yang secara terbuka mengungkapkan jika ia lelah atas konflik ini dan menyatakan harapannya agar semua kisru ini pun bisa segera diselesaikan. Menanggapi pernyataan ini, Farhad Abbas yang kebetulan berhalangan hadir dan hanya mengutus perwakilannya saja menanggapi langkah Denny Sumargo dengan sikap yang agaknya jauh dari harapan damai. Farhad pun memberikan sindiran tajam jika Densu benar-benar ingin berdamai, cukup sarungkan pedangnya. Atau dengan kata lain, Farhad pun menentang Densu berbicara lagi perihal harga diri yang sering diucapkannya saat kedatangannya ke kediaman Farhad Abbas. Tadi kan sudah ngobrol dari kedua belah pihak. Saya berharap hari ini bisa selesai. Jadi posisi saya di sini hanya sebagai orang yang membantu membroadcast pertemuan ini. Penyelenggaranya dari Novi karena dia punya itikat baik untuk segera menyelesaikan. Oke, poinnya tadi nanti kalian bisa cek di YouTube aja. Karena keseluruhan, karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang menggantung. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek, dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke, hujatan kepada dia udah terlalu banyak, dan Agus serta timnya, pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi supaya berhenti untuk segala jenis provokasi. Karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang. Orang-orang yang tidak ada masalah di sini akhirnya kena pengancaman, kena pasal, kena ini, dan itu saya pikir udah tidak bijak untuk kita kasih tontonan ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Densu, Densu ini nggak tahu tadi gimana Densu baik sama saya. Coba jelaskan, Densu bilang apa? Jelaskan dulu. Keras. Kalau dari saudara Densu tadi sedang beliau datang ke saya dan bilang mau damai, mau cari solusi terbaik dengan Bang Farhad. Setelah selesai sempat nemuin kita, beliau berpesan tolong sampaikan Bang Farhad kalau bisa damai lah gitu loh. Cari jalan solusi yang paling enak. Terus ya kita bilang dari pihak kita masih siap-siap aja untuk berdamai. Terus tadi Bang Densu ngomong
Ya, Densu itu serius, saking seriusnya. Ya, ini pengacara perempuan dipegang tangannya kan? Dipegang tangannya, marah suaminya kan? Kenapa dia pegang? Jadi maaf, jadi Densu itu bukan memegang tangan suamimu, istrimu, tapi dia ingin serius banget, ingin baik dan damai dengan Farhad Abbas. Kira-kira begitu? Iya betul. Ya, gitu Den. Mau Jadi damai. kalau ini hati-hati juga Densu pegang-pegang tangan pengacara istri, marah suaminya yang orang Palembang ini, ya kan? Tapi jangan emosi lah. Mungkin dia ingin meyakinkan, sampaikanlah dari hati yang paling terdalam gitu. Iya. Densu ingin damai, kan begitu kan kira-kira. Tapi jangan dibantah lagi sama Densu, nanti dibantu lagi dengan Siri Pacen, Sirina Pace. Sirina Pacen nanti kan gitu kan. Ya tadi Bang Ensu minta kalau bisa Bang Farhad untuk nelpon Bang Ensu gitu. Cuman Terus? ya kita ngomong, ya nggak mungkin lah kalau Bang Farhad nelpon Bang Ensu duluan gitu kan. Terus tadi Bang Ensu juga ngomong, oke lah nanti saya akan nelpon Bang Farhad. Cuman nunggu Ya, waktu itu sih. ini pesan buat Densu. Densu, kalau lu mau damai sama gue, pedang lu jangan begini. Pedang lu masukin, baru damai sama gue. Betul nggak? Kalau pedang lu begini damai-damai apa enggak ya? Nggak bisa begitu. Ya gue walaupun ada pedang juga, walaupun gue laki-laki tetap aja pedang gue sarungkan. Walaupun ya udahlah, gue nggak mau masuk penjaranya gara-gara kebodohan. Berotot juga, tapi berotak juga. Selanjutnya, babak mediasi yang diharapkan juga menjadi jalan damai bagi keduanya, ternyata kembali memunculkan kontroversi. Manakala Farhad pun menyebut ia absen dalam pertemuan tersebut karena ia pun menilai bahwa dari sudut pandangnya tidak ada itikat baik yang benar-benar ditunjukkan oleh Novi untuk menyelesaikan konflik ini. Ia pun juga menambahkan, jika memang pihak Novi dan pihak terkait serius tidak ingin menyelesaikan kisru ini, seharusnya ada langkah konkret yang diambil dalam forum mediasi tersebut. Menurut Farhad, jalan keluar yang dianggapnya sederhana namun efektif adalah langsung mentransfer dana donasi yang terkumpul kepada Agus Salim. Pasalnya, uang itu pun dari awal memang dikumpulkan untuk pengobatan mata Agus, sehingga tidak ada alasan Novi untuk tetap membiarkan uang itu ada di rekening yayasannya. Nggak tahu, saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Nah, dari awal saya udah bilang buruk. Saya sempat ngomong, saya sempat bilang sama pengacara saya, kamu kan sudah ada surat saya, kamu diberi kewenangan pada poin 5 bahwa apabila pertama Farhad kirim surat, nih juru bicara, silakan bicara. Kalau kalian pergi 1 menit, pulang kan tetap sebagai juru bicara, akan ada yang akan kalian bicarakan. Kemudian kalau misalnya poin pertama mengatakan bahwa kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Nah, kalau mau ketemu atau membahas uang nanti setelah selesai polisi atau selesai sembuh, kan bagus. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing jaga-jaga uangmu, nggak pusing-pusing telepon-telepon, nggak akan. Saya ini udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah saya rasa sudah susah meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul nggak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta. Udahlah itu kan dia nggak mau kalah. Novi, kamu kasih aja, nggak usah malu kalah. Udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no. Dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian. Konflik yang terus bergulir dengan berbagai dinamika yang semakin memanas ini pun juga dinyatakan Farhad yang menyebutkan jika ia beruntung tidak menghadiri acara mediasi tersebut. Menurut Farhad, keputusan itu pun justru menjadi sebuah langkah strategis. Pasalnya dari awal, ia pun sudah membaca niat jahat yang ada di balik semua ini. Farhad pun juga menilai bahwa kisru ini bukan hanya merugikan dirinya saja, tetapi juga banyak pihak lain, termasuk Denny Sumargo. Ia pun menegaskan bahwa konflik ini hanya membuat semua pihak kelelahan tanpa hasil yang jelas. Dan kalau memang Novi ingin uang donasi itu tetap berada di pihaknya, ia pun juga menyarankan
untuk tinggal di rumah Agus saja dan mengawasi penggunaannya. Nggak perlu, itu hanya memperberat. Kalau mau bersama, sudah Novi sendiri aja, urus sendiri aja. Nggak usah cari-cari kita lagi ya Novi. Ya dari dulu juga begitu, kalau dari dulu ngapain ngajak ketemu? Itu sama aja nipu-nipu kita doang, supaya kita datang. Untung saya nggak datang. Makanya saya bilang, aku akan satu langkah lebih maju dari kalian. Saya sudah membaca strategi jahat kalian, dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denny Sumargo, siapa lagi Pablo, sama istrinya, siapa lagi? Yolo datang sini. Terus kalian tuh menghina-hina, menyindir-nyindir. Mana tokoh sosial atau tokoh kemanusiaan kerjanya nyindir-nyindir. Nyindirnya kasar, bilang orang nggak sekolah nggak bagus. Nggak bagus, Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silahkan. Damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok, ya kan? Ya makanya Novi tinggal aja di rumahnya siapa Agus, simpan uangnya, simpannya di kantong dia, tapi tinggal di situ. Jadilah dia seperti Wawa dan Mulan dan Miftah yang menjaga terus. Pesanin Grabnya, nyiapin makannya, nunjukin WC-nya, nunjukin dapurnya. Udah, kita minta begitu. Ya kan, kasih kepercayaan Agus lah. Kalau dia tidak transparan, baru kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya banyak pura-pura, oh kamu nggak transparan. Ini bukan transparan, mana transparan? Ngapain transparan kan? Udah saya bilang, jangan negatif sama orang gitu. Nanti kalian ngomong, nanti uangnya dibayarin, dibeliin lagi gerobak, nanti uangnya dibawa jalan ke Amerika, nanti uangnya pergi ke India, nanti uangnya haji. Dia ngoceh, nanti orang yang jengkel sama Agus gitu kan. Sementara itu, di balik komentar Farhad Abbas pada acara pertemuan kemarin, Novi pun juga mengungkapkan rasa sedihnya karena tidak bisa bertemu Agus secara langsung. Lantas, ada apa dengan sikap Novi yang demikian? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Deadlock atau tidak tercapainya kesepakatan dalam pertemuan beragenda mediasi antara Pratiwi Novianti dengan Agus Salim kemarin membuat Novi merasa sedih. Apalagi Novi pun tidak bisa bertemu dengan Agus Salim secara langsung. Gak kecewa tapi cuma sedih aja gitu, nggak apa-apa. Buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu. Daripada nanti di media yang satu ngomong gini, ntar beda lagi ngomong gini, lebih baik kita ketemu gitu, ketemu titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Makanya kita adanya pertemuan hari ini gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa mendengar ini dan bisa melihat apa niat baik saya ya, mungkin keluarganya menyampaikan seperti apa. Proses tetap berjalan, gak apa-apa, saya terima, saya tidak akan mundur satu langkah pun gitu. Tapi saya berharap Mas Agus cepat pengobatan matanya, karena saya lihat di media udah mengecil ya. Sementara itu, pihak Novi juga mengungkapkan itikat baik dari pihaknya sejak awal yang terus-menerus menawarkan solusi pengobatan untuk Agus, termasuk langkah dari pihak yayasan yang sebelumnya bersedia untuk mendepositkan uang donasi pada rumah sakit di mana Agus melakukan tindakan pengobatan asalkan ada kabar dari Agus dan keluarganya. Namun, pihak Novi mengklaim bahwa dari awal pihak Agus tidak pernah ada itikat tidak baik.
Pihak Novi pun terus memfollow up terkait pengobatan Agus untuk menggunakan dana donasi. Namun, tidak ada respon yang justru berujung laporan polisi atas Novi. Kita bicara jadi bahasanya kalau itikat baik, bukan sekarang kita bicara itikat baik. Sejak awal itu 4 minggu yang lalu ditanyain sama Gary, follow up. Ayo Mbak Elmi, kok hari Senin kenapa nggak datang? Besok saya jadwalkan ulang ya, besoknya tidak datang, ya seperti itu. Jadi kalau Anda bicara masalah itikat baik, memang tidak awal kan tidak ada, nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu kita bingung. Tapi nggak apa-apa, maksudnya laporan tetap berjalan, tapi membatasi Ya, yayasan komitmen seperti itu, dan memang Novi sebagai ketua yayasan sudah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan. Itu yang dari awal kita juga bahkan kita mau depositkan, kita mau taruh uang di JC ya di rumah sakit, dan rumah sakit dengan melihat legalitas yayasan itu menyatakan nggak apa-apa Pak, bisa aja nih masuk dulu, yang penting nggak ada penanggung jawab dari Betul. Sementara itu, Herwanto pada saat diwawancara di tengah-tengah acara mediasi berlangsung ternyata mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal yakin Farhad Abbas tidak akan datang ke acara mediasi tersebut. Lantas, dari manakah keyakinan itu datang? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Konflik yang melibatkan Farhad Abbas kembali menjadi sorotan. Kali ini dengan pengakuan mengejutkan dari Herwanto, kuasa hukum Novi. Mengaku sebagai mantan sahabat dekat Farhad Abbas di tengah acara mediasi, Herwanto pun mengungkapkan keyakinannya bahwa Farhad Abbas memang tidak akan hadir di acara mediasi. Bukan tanpa alasan menurutnya, ketidakhadiran Farhad Abbas hanya menunjukkan sikap yang memperpanjang konflik, alih-alih untuk menyelesaikannya. Herwanto pun juga menegaskan bahwa dirinya memahami cara Farhad bekerja dan berstrategi. Ini bukan hal baru. Farhad tahu betul kapan harus hadir dan kapan harus absen untuk mendapatkan keuntungan di mata publik. Iya, justru makanya kan ini kalau ya sebenarnya kan perkara ini kalau mau diselesaikan gampang, merem aja selesai ini perkara. Nah cuma kan ibaratnya orang waktu selesai dari podcastnya Bang Densu kan udah salam-salam, udah rapi, nggak ada masalah kok. Tiba-tiba sekarang kan banyak LP lagi kan, masa masyarakat nggak bisa menilai gitu kan. Yang di Polda kan nggak tahu juga kan urusannya lama atau enggak. Tapi sebenarnya kalau seandainya memang dia mau datang, sebenarnya kan di Polda bisa juga diwakilin kan, atau memangnya kan banyak pengacara-pengacara yang lain gitu. Kalau memang dia mau datang, ya justru sebenarnya intinya di sini. Kalau menurut saya seharusnya di sini. Kalau memang benar mau ibaratnya ya ini selesai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.